Annyeonghaseyo bucin kaiso dini mida urin mana ya yarbun 정말 보고 싶어. Sebulan terakhir pada cari bucin kan? Nah, jarang bertemu biar rindu menggebu-gebu, anjay. Gimana tapi pada sehat kan semua? Bucin mau minta angpau udah basi gak sih? Pengen. Kalau klik video di sini berarti setuju dengan moto konten teori di sini. Nah, pada kesempatan kali ini Bucin mau membawa judul yang ringan-ringan saja tapi masih berat kalau buat difilter di otak kali. Dan memang selama sebulan ini Bucin benar-benar blind banget soal Kaisu karena hampir 99% sebulan belakang ini gak berlayar di sosmed. Pokoknya otak dan pikiran dipaku di real life. Cuman bukan berarti nih Bucin udah nggak peduli sama Kaisu ya. Pasti Bucin bakal bawa Kaisu Stan di sini berlayar ke samudra lautan halusinasi tingkat tinggi untuk mencapai pulau indah dengan pelangi yang menjulang tinggi. Asyik, apaan sih? Oke, jadi sebelum ke inti dari video kali ini, tolong ingatkan Bucin buat bisa bahas teori atau momen apa saja nih Kaisu yang patut dibahas di sini itu yang selalu bikin baper. Tolong tulis di kolom komentar. Nah, jadi kali ini ada hal yang menggelitik seputar EXO. Jadi waktu kemarin scroll nih salah satu platform yang pastinya banyak mengandung momen-momen dan teori-teori Kaisu, ada sebuah akun fanbase yang dengan judulnya itu membuat seketika Bucin gak bisa nahan kedipan dan ketawa terbahak. Judulnya itu kayak gini nih, siapa di antara member EXO yang masih perjaka? Ya langsunglah traveling ke sana sini kan, itu pikiran tuh. Kita di sini seru-seruan aja ya. Kali ini kayak semacam reaction gitulah. Nanti Bucin sambung dengan kabar hangat Kaisu yang menampakkan keuangannya di teaser Comeback Don't Fight the Feeling. Dan juga ada beberapa potret Kaisu sejak tahun 2012 dan 2013 saat semuanya dimulai dari sini. Koijuseyo. Kita awali dengan pembahasan pertama, tapi di sini bahasannya sekitar sepertinya 5-6 tahun yang lalu lah dan masih OT12, nggak apa-apa ya. Nanggung lah kita nostalgiaan. Nah, kita awali dengan Xiumin Oppa ya. Nah, di sini Bucin bicara sebagai ownernya ya, gitu. Jadi pura-puranya lah gitu. Nah, di sini tuh Xiumin bergabung ke SM ketika dia berumur 18 tahun. Dia adalah member tertua dan dia maybe bukan seorang perjaka lagi. Karena apa? Karena dia mulai debutnya ketika dia 23 tahun. Dan maybe dia pernah pacaran dan bercinta. Jadi dia sudah tidak perjaka lagi. Next ada Luhan. Dia adalah seorang pria dewasa berusia 25 tahun ya saat itu. Nah, ada rumor nih tentang dia menonton film Blue gitu, film Blue. Dia nontonnya tuh di Cina dan dia ingin sekali dipanggil jantan nih. Jantan emang nonton kayak gitu ya? Nah, dia itu memang seperti itu kan. Kita tahu dia itu a beautiful boy. Dia sangat cantik. Jadi dia maybe bukan perjaka lagi. Ya kalau pengen buktiin kejantanan kan maybe apa sih mindsetnya dia, kalau jantan pasti harus melakukannya maybe. Next, nah ada Chris yang waktu itu masih 24 tahun. Semua orang tahu kan dia punya pacar di masa lalu dan dia pasti sudah tidak perjaka. Sotoy. Next, Suho. Dia waktu itu masih 24 tahun ya. Dan dia adalah leader atau bapaknya EXO lah. Nah, dia itu masuk ke SM umur 16 tahun dan sejak dia masuk ke SM dari trainee sampai dia debut, dia itu paling bekerja keras lah. Maksudnya dia kan seorang leader kan. Jadi maybe dia masih perjaka karena terlalu sibuk mikirin EXO gitu untuk kedepannya. Jadi dia menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak berbau-bau wanita. Maybe
Next ada Lei. Dia adalah penari yang seksi. Kita tahu banget dia sangat seksi kalau nari. Tapi kalau dia kumpul sama member-member itu dia dijuluki dengan julukan JPG. Kayak si Dio ya. Sayangnya nih kalau dia ketemu sama perempuan, katanya nih pipinya suka merah gitu, malu-malu kucing gitu maybe. Nah dia ini juga dulu pernah bilang kalau dia tidak suka pacaran gitu, meski kita tahu pernah ada suatu hal yang terjadi dia sama Sehun. Tapi di luar dari itu maybe dia masih perjaka. Oke. Next ada Baekhyun. Dia waktu itu masih 23 tahun dan terlihat sangat polos, menggemaskan, imut, lucu. Tapi dia dikabarkan bertaruh dengan Kai. Jadi dia saling tantang gitu. Jadi siapa yang paling bisa tidur dengan lebih banyak wanita. Dan dia dikabarkan juga sebelumnya punya pacar. Jadi maybe dia sudah tidak perjaka. Ya ampun. Next ada Chen. Dia sangat imut dan polos banget gak sih Chen waktu dulu. Dia waktu itu masih 23 tahun dan baru berusia 18 tahun ketika dia bergabung dengan SM. Jadi dia waktu itu masih perjaka. Next ada Chanyeol, masih 23 tahun waktu itu dan dia adalah katanya anak anjing yang gemes yang menggemaskan, tapi dia hanya berteriak mesum dan sepertinya tampak orang yang sangat sering mendapatkan beberapa jadi dia ada di tim tidak perjaka. Next ada Kyungsu, waktu itu masih 22 tahun ya. Dia menjadi sangat pemalu di sekitar gadis. Iyalah, dia merasa agak tidak nyaman dengan tubuhnya dan penampilannya yang membuat fans itu berpikiran kalau dia masih perjaka. Iyain aja dia masih perjaka. Next ada Tao. Nah dia juga masih 22 tahun. Dia itu the hot guy. Tapi dia agak kekanak-kanakan ya. Tapi dia pernah berkata kalau dia tidak membutuhkan hubungan apapun dengan seorang gadis saat ini dalam karirnya. Jadi dia ada di tim perjaka. Oke. Next ada Kai, masih 21 tahun waktu itu. Nah jadi si ownernya itu bilang kayak gini, dia mau ngebahas si Jongin apa mau ngebahas si Kai. Ya terkadang terlihat sama manis sih dan polos sehingga gimana ya, dia tuh kayak bunglon gitu. Kayak kalau lagi innocent gitu tuh pengen culik, bawa pulang, terus kasih makan, kasih ranjang, kasih selimut, kasih pelukan. Tapi dia kan tadi Bucin bahas kalau dia sama Baekhyun pernah membahas untuk bertaruh siapa yang lebih banyak tidur dengan wanita. Jadi dia sudah tidak perjaka. Oh my god. Iya. 괜찮니? Iya deh. Next, Sehun masih 21 sama seperti Kaya. Dia seksi banget dan bisa membuat siapa orang meleleh. Dia bergabung dengan SM pada usia 15 atau 16 tahun dan dia baru berusia 21 tahun sekarang. Sekarang maksudnya waktu itu, dan terlihat seperti seorang yang tersesat dan tidak dewasa. Ya, baby lah. Piak-piak, dan dia ada di tim masih perjaka. Oke, jadi menurut Yorobun gimana? Ada di antara Yorobun yang geli sendiri atau ngelak karena salah satu member atau bahkan semua? Coba tulis reaksi Yorobun semua di kolom komentar. Next
Don't Fight the Feeling adalah title track dari EXO yang akan comeback tahun ini. Ya, meski tidak dengan full member kan. Nah, yang menarik itu, Xiumin dan Dio kan baru balik wamil. Dan agensi sepertinya tidak menyia-nyiakan kesempatan sebelum Baekhyun dan Chanyeol wamil juga. EXO comeback dengan 7 member. Ya nggak? 7 member. Meski sepertinya tidak akan ada comeback stage-nya. Namun bukan itu yang bakal Bocin bahas, tapi perahu yang lama ngetem di dermaga akhirnya berlayar kembali. Sorry Cila. Yaps, Kaisu, baksu. Nah, udah firasat sejak awal kalau EXO comeback pasti bakal ada momen Kaisu. Thanks Mbah Suman. Dan yang lebih menarik, sebelum ini tuh kita pernah digegerkan jika SM bakal debutin unit baru dari EXO. Dan yang belum kebagian untuk menjadi unit hanya Suho, Lay, Kai, dan Dio. Tapi jika melihat secara halu, Lay kayaknya nggak mungkin, begitupun Suho, ya nggak? Kalau kita bisa simpulkan nih, jika Kaisu bakal debut jadi unit lihat cuplikan sepersecond aja nih kemarin bikin jerit-jerit, apalagi jika harus debut jadi unit. Kita doakan saja ya, maybe ini adalah awal menuju Kaiso go public, amin.